Shalom, selamat sore saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana sore ini saya mengajak saudara sekalian yang saya kasihi untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dari satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita boleh bernyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Karena sore hari ini saya begitu merindu kasih Tuhan, merindukan wajah Tuhan. Kita lagu seperti rusa. Kita bernyanyi, kita imani bahwa Tuhan Yesus betul-betul ada saat ini. Kita memang tidak pernah saat ini, sampai detik ini melihat secara langsung. Tapi perbuatan Tuhan lebih daripada hanya sekedar melihat, jika kita meyakini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekalian, Yesus begitu berharga ya. Yesus segalanya bagi kita. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita memulai dalam doa. Saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Apapun pergumulan saudara saat ini, ketika kita melihat video YouTube ini, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang terbaik. Segala hormat dan pujian kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan saat ini. Mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tak terhitung jumlahnya Tuhan. Tak terbilang banyaknya Bapa. Segala kebaikan-Mu yang telah kami terima saat ini. Tuhan, saat ini kami mau datang ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Kami tidak punya harta kekayaan yang melimpah Tuhan, untuk kami ganti buat segala kebaikan Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami punya tangan untuk berdoa, kami punya mulut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa, karena kami tahu satu lagu saja, lagu penyembahan sangat besar kuasanya. Dengan lidah kami berbicara yang baik, dengan mulut kami berdoa kepada Tuhan, memanjatkan ucapan syukur dan doa. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di sini. Engkau bersama-sama dengan kami
di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa yang terbaik. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Baik saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika diizinkan hari ini saya boleh membaca firman Tuhan, itu pun bukan karena kekuatan saya. Saya bersyukur hari ini saya tetap dalam keadaan yang sehat. Dan ini adalah satu harapan yang sangat luar biasa, agar ketika tiba waktunya saya dapat melayani saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Dan saat ini saya akan membacakan dalam ayat Alkitab di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai selesai. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika kita lihat dari sini, saudaraku terkasih, di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kita, saudaraku terkasih, di sini memuji Tuhan pada segala waktu. Tidak memandang tempat. Mungkin ketika kita sedang bekerja, kita boleh saja memuji nama Tuhan. Kita tidak harus menjerit di depan teman-teman kita, tapi bisa di dalam hati kita. Setiap waktu. Dan bukan hanya di kala senang. Mungkin saat ini saja kita sedang dalam kesesakan. Tapi tetaplah memuji Tuhan di segala waktu. Karena ketika kita memuji Tuhan di segala waktu, Tuhan akan berikan mukjizat. Bayangkan, jika kita tidak mengingat Tuhan Yesus dalam sehari saja, hampa hidup kita. Bayangkan, ketika kita dalam keadaan apapun saat ini, kita selalu mengingat wajah Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan dalam segala waktu. Bagaimana tidak berkatnya mengalir? Bagaimana tidak sesuatu itu akan terjadi tidak pernah kita pikirkan? Saya pernah ada satu kesaksian. Ketika
ketika itu saya dalam sehari harus menyelesaikan 3 persoalan. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, ada 3 persoalan yang harus saya selesaikan. Dan 3 ini penting sekali. Tapi saya harus pergi bekerja, berarti ada 4 yang sangat penting. Kalau saya tidak keluar bekerja, saya tidak akan dapat uang. Saya berangkat, sebelum saya berangkat, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, pergi bekerja. 3 saudara sekalian yang harus saya selesaikan. Tapi saya berangkat. Saya berdoa, saya yakin 3 persoalan ini akan selesai hari ini hanya karena doa, hanya karena lagu pujian. Karena saya meyakini bahwa kalau saya benar-benar menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, kalau saya tidak mengandalkan diri saya, di mana pada saat itu saya mengandalkan hanya doa saja, ketika saya pergi bekerja, sampai di tempat pekerjaan saya, di mana saya yang bekerja itu harus konsentrasi, karena kebetulan saya mengajar, saya membuat pelatihan. Setiap waktu saya memuji Tuhan. Ada waktu ketika saya selesai bekerja, saya katakan, Tuhan, saya percaya ketika hari ini saya menyerahkan setiap persoalan hidup saya ke dalam tangan-Mu, yang sebenarnya saya harus turun Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika kita percaya saja, Tuhan akan memberikan jalan. Sudah siang jam 12, saya terus berdoa. Ketika jam makan siang saya berdoa, tidak ada yang tahu. Teman-teman kerja saya juga tidak ada yang tahu. Saya tetap tersenyum. Ada waktu istirahat, saya ambil doa. Tepat jam 6 sore saya kembali berdoa dan saya duduk. Saat itu saya duduk, pulang dari kerja, saya minum es kelapa, saya duduk, saya menerima telepon. Saya menerima telepon dari teman saya yang tadi masalah persoalan saya yang 3 yang harus saya turun tangan. Sebetulnya bukan persoalan-persoalan yang saya punya, tapi saya harus membantu 3 persoalan ini. Dan saat itu menelpon, Bu Nurmala, urusan tentang ini dan itu telah selesai. Saya katakan, saya menangis saudara. 1 persoalan selesai, puji Tuhan. Saya bilang, Kau baik Bapak. Saya bilang seperti itu, saudaraku terkasih. Lalu tidak 5 menit setelah itu, saya menerima telepon lagi dan mengatakan, ini tadi urusan kita ini sudah selesai. Tuhan, Kau ajaib, Engkau luar biasa. Ketika aku betul-betul percaya tadi, ketika aku berdoa, aku yakin Tuhan sudah bertindak. Bagaimanakah kalau aku berdoa, kalau saya berdoa, tapi saya tidak yakin, tapi saat itu saya betul yakin. Saya menangis lagi, saudaraku terkasih. Tidak lama 10 menit saya ditelepon lagi. Besar Tuhan itu, saudara. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jika saya teringat itu, saya nangis, saya ditelepon. Yang inti dari pembicaraan ketiga semua selesai. Masihkah kita ragu, saudaraku terkasih? Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Semua selesai tanpa tangan saya yang mengerjakannya. Saya serahkan sama Tuhan, dan betul itu terjadi, terlaksana semuanya. Apa yang tidak bisa diketahui Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, semua yang ada di bumi tunduk. Dia bisa perintahkan apa saja, Dia bisa memberikan apa saja, Dia bisa melakukan apa saja. Kenapa kita mau berdoa, kita tidak percaya? Banyak kita berdoa, saudaraku terkasih. Ketika kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, memang kita berdoa, memang kita menangis, memang saat kita berdoa kita percaya. Tapi setelah kita berdoa kita mengatakan, bagaimana ini Tuhan? Tidak seperti itu anak Tuhan. Seberat apapun, dikatakan di Alkitab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Allah. Kenapa hari ini kita masih tidak percaya? Dan saat ini di dalam firman, yang walaupun ayat 1 ini saya sedikit agak panjang, saya menceritakan kesaksian saya. Mari saudaraku terkasih, ketika kita berdoa dikatakan di Alkitab, anggap setelah kamu mengaminkan doamu, anggap kamu telah menerima apa yang kamu minta. Anggap.
Bisakah kita membayangkan ketika kita meminta sesuatu, mungkin mendoakan anak kita, anggap saja bahwasannya Tuhan telah memberikan jawaban. Santai saja setelah berdoa, tenangkan saja. Bukan berarti kita harus berkeluh kesah lagi, bukan berarti kita harus menangis lagi, bukan berarti kita harus cemberut lagi di luar. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa, tapi kita tidak percaya. Maka sia-sialah ibadah kita, maka sia-sialah apa yang kita minta kepada Tuhan. Itu adalah kesaksian yang luar biasa, dan masih banyak lagi saudaraku terkasih. Mungkin kita semua pernah mendapatkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Baik, saya baca lagi di ayat yang ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita mengajak, kita melayani, kita menceritakan Tuhan, memasyurkan namanya, bahkan dimanapun kita berada. Bukan cerita ke tetangga saja keluh kesah, COVID lah, hati-hatilah, penyakit inilah. Coba kita abaikan dulu cerita yang negatif. Kita bercerita kepada teman kita yang sedang sedih. Ada Tuhan Yesus. Kita mari bersama kita untuk betul-betul memuji Tuhan. Jangan ceritakan dulu hal negatif. Positif saja sama Tuhan. Positif saja. Mari kita masyurkan. Maka kita tidak sangka yang tadinya beras tidak ada lagi, tiba-tiba ada yang datang. Nih, dapat nih dari Bapak si A. Tuh kan luar biasa kan? Maka kita jangan menceritakan yang negatif-negatif saja. Mari kita masyurkan, kita ceritakan, kita segala kebaikan Tuhan. Kalau ada kawan yang sedih, gimana nih keadaan COVID? Susah. Kalau kita katakan susah, memang susah. Secara duniawi memang susah. Bukan saya saja, bukan Anda saja, bukan kita siapa saja. Semua lagi susah. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika kita mencari Tuhan, segala apapun yang kita takuti, khawatir mungkin bagaimana ini besok lagi ya, bagaimana lagi ini pekerjaanku ya. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kegentaran tidak ada. Tiba-tiba dengar kabar yang buruk, tidak gentar lagi. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul mencari wajah Tuhan. Ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saat ini mungkin saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan kita merasa tertindas dalam setiap keadaan. Keadaan yang kita dengar luar biasa, seperti penyakit ini, itu, dan lain-lain. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita benar-benar menyerahkan, ketika kita benar-benar berseru, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, karena Tuhan menyelamatkan kita. Ayat ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terkadang kita merasa, kok beda aku ya, gak diberkati kayak yang temanku. Sebenarnya kita gak lihat ya. Saya saja merasa ketika dari lantai 3 turun ke lantai 2, itu kan penyertaan Tuhan. Ketika saya duduk berdiri saja, itu kan penyertaan Tuhan. Memangnya itu kita sendiri? Kecaplah jika kita bayangkan orang yang bertongkat. Tapi terkadang kita lupa bersyukur. Kita merasa itu bukan kebaikan Tuhan. Yang kita tahu kebaikan Tuhan ketika kita mendapat berkat, yaitu apa? Uang. Bukan. Bukan, saudaraku terkasih. Berkat itu bukan hanya itu. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Saya ketika bangun tengah malam, melihat anak-anak saya tertidur, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Saya masih bisa lihat anak saya. Ketika saya terbangun jam 5 atau jam 4 pagi, yang saya ungkapkan ketika melihat saya dan anak-anak saya dalam keadaan yang masih baik, saya bilang terima kasih Tuhan. Walau dalam keadaan saya masih mau menaikkan badan saya sulit, Tuhan itu baik sekali. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Hanya terkadang kita lupa bersyukur. Saat ini, saudaraku terkasih, biarlah kiranya kita betul-betul setiap waktu, walaupun hal kecil, ucapkan terima kasih. Karena ucapan bersyukur sangat besar kuasanya. Ucapan syukur besar sekali keadaannya, mampu membuat apa saja. Ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Ini ayat, ya saudaraku terkasih, ayat yang 11 ya. Ayat yang terakhir yang saya bacakan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa ya Tuhan kita. Saya berpikir, pohon saja, bunga saja didandani, dihiasi sama Tuhan dengan luar biasa. Burung saja tidak cari makan, dia hanya terbang sana sini, dia bisa kemana-mana. Wah, luar biasa Tuhan. Apalagi orang-orang yang mencari Tuhan. Burung kan gak bisa nyanyi, dia hanya bisa terbang sana sini mencari makan. Kita kan bisa berdoa sama Tuhan. Jadi percayalah, saat ini saudaraku terkasih, jika kita dalam keadaan kesesakan, sesulit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita berpikir, sepertinya tidak ada jalan nih, karena apa yang saya butuhkan dari si A, dari si B, dari si C, family semua, kayaknya gak mungkin lah, gak ada lah. Tapi tahu tidak saudaraku terkasih, Tuhan punya beribu cara dan tidak pernah habis memberikan jalan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Saudaraku terkasih, saat ini yang bisa saya berikan kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Saya mau mengajak saudara terkasih untuk menyanyikan lagu untuk menutup acara ibadah hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski apapun hari ini keadaan kita, percayalah cinta Yesus itu mengalahkan semuanya. Mungkin saat ini keadaan kita dalam keadaannya hanya kita dan Tuhan lah yang tahu. Mungkin uang di dompet hanya cukup. Mungkin kita mikirin anak kita yang sekarang ini keadaannya luar biasa, pertemanan, pergaulan yang sangat luar biasa yang membuat kita angkat tangan berdoa. Mungkin kita dalam masalah anak kita yang luar biasa bandelnya, jangan kita marahi. Ketika dia tidur, ketika dia bermain, dia boleh di luar sana, tapi Tuhan akan menjaganya ketika kita berdoa. Saudaraku terkasih, kenapa umat sebelah 5 kali berdoa satu hari? Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak bisa lebih dari 5 kali? Apa yang menjadi khawatiran kita? Doakan. 1 menit saja boleh. Di tempat kerja juga boleh. Ketika kita mencari Tuhan, seperti mencari emas dan perak, maka berkat yang akan mengejar kita. Semangat saudaraku terkasih. Kita bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini kami anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini kami anak-Mu,
sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa ya saudaraku terkasih. Siapapun nanti yang mendengar YouTube ini, saya berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Jika hari ini kita punya problema hidup dan apapun itu, yuk kita serahkan pada Tuhan. Kita melipat tangan kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke dalam tangan-Mu Bapa, mengucap syukur kembali Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami selesai ibadah. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami. Siapapun kami yang mendengar firman ini, siapapun kami yang mendengar kesaksian ini, Tuhan telah memberkati kami. Bapa yang baik, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu apapun kehidupan hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati usaha kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang terbaik, terima kasih Yesus. Pakailah anak-Mu ini Tuhan menjadi sumber berkat bagi sesama, bagi orang-orang seiman. Terima kasih Bapa yang terbaik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan semakin dikuatkan oleh firman ini. Luar biasa. Shalom.